ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mulia, yang Allah pilih dan Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua, untuk umat manusia. Kesempurnaan dari ajaran Islam mencakup bimbingan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula hubungan seorang hamba di antara sesama mereka sendiri. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang muslim yang berislam adalah orang, tandanya seorang yang mana saudaranya kaum muslimin lain selamat dari gangguan lisannya maupun gangguan tangannya. Artinya jika dia benar-benar beriman kepada Allah, jika saja dia benar mengikuti dan mentaati ajaran Islam yang mulia, pastilah kaum muslimin lain akan merasa aman, tidak merasa takut, tidak merasa kecewa, dan tidak khawatir dari kejahatan lisannya maupun dari kejahatan tangan atau tubuhnya yang lainnya. Di dalam hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana seorang muslim yang sejati, yang taat kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingatkan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Rasulullah sampaikan, demi Allah. Jika Rasulullah bersumpah dengan nama Allah, tentunya itu perkara yang sangat besar dan sangat penting. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Qulna man ya Rasulullah? Kami pun para sahabat bertanya, siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Engkau bersumpah dengan nama Allah, demi Allah bersumpah dengan nama Allah bahwa tidaklah beriman, tidaklah beriman, tidaklah beriman. Rasulullah sebutkan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seseorang yang tetangganya, orang yang dekat dengannya tidak merasa aman, tidak merasa tenang dari kejahatan-kejahatannya, dari kejelekan yang timbul darinya, madarat dan kejelekan menimpa mereka. Mereka selalu khawatir, dalam keadaan ketakutan, kalau orang ini kembali
menakuti dan melakukan kejahatan kepadanya. Orang tidak merasa aman dari tangannya, tidak merasa aman dari kejahatan kakinya, tidak merasa aman dari kejahatan mulut atau lisannya, perkataan yang kotor dan jelek, perkataan tutur kata yang tajam dan menyakitkan hati, perkataan yang membuat seseorang tidak merasa tenang dan nyaman karenanya. Demi Allah, Rasul bersumpah, tidaklah beriman orang yang demikian, tidaklah beriman kepada Allah. Karena jika dia jujur, benar dalam imannya kepada Allah, semestinya orang yang dekat dengannya adalah mendapat kebaikan darinya. Orang yang dekat dengannya mendapat bakti darinya. Karenanya mereka akan merasa aman. Tidak akan fulan, orang dekatnya tersebut atau itu tetangganya, mengganggu kita. Tidak akan fulan menyakiti kita dengan lisannya atau mengganggu kita dan menyakiti kita dengan tenaga atau dengan tangannya. Demikianlah mulianya Islam, tuntunan Allah dan ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sempurna, begitu mulia, bahkan dalam tatanan kehidupan, dalam bersosial, bermasyarakat, semuanya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Rasulullah pun mengingatkan kepada kita di Sahih Muslim, inna min syirarin nasi manzilatan indallah man tarakahu nas ittiqa'a syarrihi. Orang yang paling jelek di sisi Allah, kedudukannya paling buruk di sisi Rabbul Alamin, paling jelek-jeleknya manusia di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan orang lain. Artinya orang selalu khawatir dan takut dari kejahatan-kejahatannya. Orang takut sewaktu-waktu, kapan entah itu di mana, sewaktu-waktu mereka akan terkena kejahatannya, terkena kejelekannya, sehingga dia ditakuti. Kalau dalam ukuran manusia yang tidak mengenal iman dan tidak mengenal agama, mungkin itu kebanggaan, dirinya ditakuti orang banyak, dirinya tidak ada yang berani dengannya. Orang selalu ketar-ketir, khawatir tentang kejahatan atau kejelekannya, entah itu lisannya atau itu tangannya. Kebanggaan tersendiri baginya, wal'iyadzubillah, ketika dia ditakuti oleh orang lain, orang tidak berani dengannya, khawatir jika berjumpa dengannya akan terkena imbas kejahatannya, sehingga orang selalu tertekan, orang dalam keadaan takut, mungkin bahkan gemetar, ketakutan ketika mendengar nama fulan atau melihat sosoknya. Tetapi di sisi Allah, jika ukurannya adalah iman, ukurannya adalah akhirat, jika perkaranya adalah agama, itu pertanda dan ukuran orang terjelek di sisi Allah, orang terburuk di sisi Allah, yang membuat orang lain ketakutan kepada dirinya, membuat orang lain tidak merasa tenang. Kalau dia akan tersakiti, kalau dia akan terdolimi oleh kejahatan-kejahatan dan kejelekan perbuatan, sikap, akhlak, tutur kata, dan yang semisalnya. Di riwayat lain Rasulullah sebutkan, man tarakahun nas
Yang paling jelek di sisi Allah, orang yang ditinggalkan orang lain karena takut dari kekejian lisannya, omongannya tajam, perkataannya jelek, membuat orang lain ketakutan, dan mereka mungkin tidak akan bisa bicara di hadapan orang ini. Pintar dan pandai untuk bersilat lidah dan yang semisalnya. Semua itu di sisi Allah pertanda hamba yang paling buruk kedudukannya, karena iman agama menuntut dia menjadi orang terbaik. Agamanya menuntut dan mengajarkan padanya berakhlak mulia. Islam yang sempurna membuat orang tenang, bahkan senang dekat dengannya. Tidak ada yang mereka takutkan kalau orang ini akan menipu kita, kalau orang ini akan mendolimi kita, kalau orang ini akan melakukan tindak kejahatan kepada diri kita. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba yang muwaffaq, yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah seorang hamba yang selalu membenahi dirinya, selalu mengkoreksi dan introspeksi pada dirinya. Apa yang menjadi kekurangan pada akhlaknya, apa yang menjadi kekurangan dan aib pada sikap atau perbuatannya, apa yang menjadikan hubungan dia dengan Allah menjadi jauh, dia koreksi. Apa yang menjadikan hubungan dia dengan orang lain menjadi renggang, menjadikan orang tidak senang dengannya, menjadikan orang takut pada dirinya dan kejahatannya. Dia segera mengkoreksi dirinya untuk segera berbenah diri untuk kebaikan dia di masa depannya. Pertanda orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, al-makhdhul, orang yang tidak mendapat taufik dari Allah, pertanda orang itu jauh dari taufik Allah, tidak ada perubahan baik pada dirinya. Sekian kali terjadi, sekian kali terulang pada dirinya, selalu berbuat zalim pada orang lain. Sekian kali terulang lagi dan terjadi lagi, kejahatannya menimpa sekian banyak orang. Tidak ada etika baik, tidak ada keseriusan dan kesungguhan pada dirinya untuk berubah dan membenahi apa yang menjadi kekurangan pada sifat, akhlak atau perbuatannya. Abdul Makhdhul ini seorang hamba yang jauh dari taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah masing-masing kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita termasuk muwaffaq yang mendapat taufik? Dan itu terbukti semakin lama semakin orang tenang, senang dekat dengan kita, aman, tidak takut dari gangguan dan kejahatan kita. Ataukah naudzubillah termasuk orang yang makhdhul, tidak mendapat taufik dari Allah, sekian kali terjadi lagi, sekian kali, dan orang merasakan mendapat kejahatan dan kezalimannya,
terulang lagi dan terjadi lagi pada dirinya, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hamba yang ia kehendaki, yang ia cintai untuk mendapat taufik darinya. Mohonlah kepada Allah masing-masing kita untuk selalu mendapat taufik darinya, karena Dia yang membenahi akhlak dan amal perbuatan hambanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihin, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'alhum khairan lil bilad wal ibad. Allahumma ij'alhum rahmatan lana la nikmatan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bina wa bil muslimina wa bi hadhihi al bilad su'an aw sharran fa ashghilhu bi nafsihi wa rudda kaydahu fi nahri innaka azizun qawiyyun intiqam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.